Ya, salam Jas Indo. Babak pertama baru selesai, oke? Jadi gue babak pertama bikin satu video, nanti babak kedua selesai gue bikin babak kedua, gue sambung, gue posting. Jadi kalau kita lihat line up-nya, ada perubahan yang dia lakukan oleh si Sintayong. Marcelino main jadi starter, Ronaldo main jadi starter, Terence Bohiri masuk dan Arhan jadi starter. Yang lainnya sama ya kalau nggak salah. Babak pertama awal-awalnya ngegas, 15-20 menit pertama dapat beberapa peluang dan golnya Terence ini berasal dari end passingnya Ricky Kambuaya. Seperti yang gue bilang, satu-satunya pemain yang dari AFF sampai sekarang gue lihat sangat stabil, sama Fakhrudin menurut gue ya, yang sangat stabil, yaitu terutama si Ricky Kambuaya ya, yang paling stabil. Dan tadi kembali dia membuktikan sebagai attacking midfield karena dia main benar-benar di belakang Ronaldo ya. Mainnya keren banget, passingnya keren banget, finishingnya oleh Terence juga bagus. Nah, Terence ini diberi kesempatan, bahkan nggak tahu kalau dia masuk seleksi. Ternyata dia langsung nggak jadi subs, tapi langsung dia main sebagai starter. Dan berdasarkan babak pertama itu lebih bagus daripada di babak pertama. Di match pertama ini kan jelek banget. Jadi lebih bagus dari si permainan ya. Mereka lebih mengontrol, tapi memang harus diakui ada momen-momen terutama dari menit 25 ke 35 lah, dimana Timor Leste agak keluar, agak mulai menyerang. Dan Timor Leste pun nggak jelek-jelek amat loh, nggak sejelek di match pertama, itu lebih bagus lah. Cuma berapa kali mereka mendapatkan peluang, 2 kali offside dan aduh passingnya jelek-jelek banget ya. Sama kalau Timor Leste dapat peluang dikit-dikit shooting atau bola mati, lu bukannya crossing tapi shooting langsung yang nggak ada value-nya. Sayang sekali, itu harusnya lebih dikelola lagi peluang-peluang seperti itu untuk Timor Leste. Tapi kembali ke kita, di babak pertama Ronaldo nggak kelihatan. Ronaldo itu bekerja keras, defense, offense bekerja keras, tapi nyaris nggak terlibat sama sekali. Mungkin dia lebih bagus main di sayap kiri ya. Dan secara overall gue bilang lebih bagus dari match pertama karena sirkulasi bolanya lebih cepat, lebih lebih efektif dan lebih efisien dibanding match pertama. Mungkin karena pemain-pemainnya dan si Marcelino ini kayak dia udah puluhan tahun main di timnas ya, orangnya santai, cool. Yang gue bilang agak kurang di babak pertama itu cuman DM-nya Rahmat Irianto sama bek kanan Bayu. Tapi Bayu sebenarnya dua pemain ini nggak jelek, cuman kalau lu lihat timnas ini kan lu ingetnya Asnawi ya, itu masih jauh lah. But that's okay, dia mungkin butuh waktu untuk berkembang. Rahmat Irianto ini masih gue bilang kurang bisa mengontrol lini tengah. Dan karena peran dia itu penting sekali untuk distribusi bola, untuk menyerang dan juga bertahan. Dia harus lebih belajar lagi lah. Sekali lagi dia nggak main jelek, tapi salah satu yang agak kurang. Sementara kalau kita lihat Ricky Kambuaya, Terence Bohiri bekerja keras, semua bekerja keras lah. Dan passingnya itu lebih kelihatan. Walaupun akhirnya ya sedikit salah passing, that's okay. Cuman intinya adalah kalau lu di press nggak dikit-dikit long ball, capek kan kayak begitu. Nah sekarang di press bola jauh tapi lewat bawah dan arahnya bener, walaupun kontrolnya kadang-kadang salah, atau that's okay. Sekarang yang dibangun untuk tim muda ini adalah visi. Pemain harus tahu, sadar apa yang dia harus lakukan. Dan gue lihat progres dari visi ini kelihatan, oke? Bukan berarti eksekusinya benar. Eksekusinya benar itu nanti kalau banyak latihan, tapi visinya itu harus disatukan. Dan perlahan ini bagus. Oke, Timor Leste belum selevel ya, tapi kan namanya uji coba, ketemu tim lemah dan juga tim kuat. Nanti ketemu tim kuat, kita lihat apakah
Yang sudah dilakukan terhadap Timor Leste ini bisa ditingkatkan lagi. Tapi so far di babak pertama itu gue cukup puas. Dapat 2 gol, satunya. Padahal untuk gue rumah kick nggak main terlalu bagus-bagus amat ya. Agak kurang terlihat lah. Tapi golnya gila, keren banget. Golnya asli keren banget. Dan kipernya Timor Leste itu lagi on fire loh. Bola atas ditip, dibuang reaksinya. Kita dapat babak pertama I think 2 gol plus 4 peluang lainnya. Kira-kira segitu. Tapi dimentahkan semua sama kipernya Timor Leste. But that's okay. Kita lihat apakah konsistensi ini bisa diteruskan di babak kedua. Ya, masuk babak kedua tidak ada perubahan yang dilakukan. Dan babak berapa menit pertama mereka Indonesia coba lagi ngepres, coba mencari peluang, coba mencetak gol. Tapi ya secara overall very poor ya. Pertandingan ini sangat flat. Justru gue nggak tahu apakah kita kecapean, apakah defense-nya Timor Leste lebih bagus. Justru gol ketiga itu lahir dari ya man of the match yang selalu bagus, Ricky Kambuaya. Setelah itu nggak dapat banyak peluang, setengah-setengah peluang. Bahkan kalau nggak salah di babak pertama itu ada 7 gol ada 7 shot on target. Di babak kedua cuma 2. Gue nggak tahu salah lihat atau nggak, cuma 2. Salah satu ya dari Marcelino yang syutingnya pakai kaki kiri lambat, pelan. Itu juga nggak bisa dibilang peluang besar, setengah peluang lah. Jadi ada beberapa setengah peluang. Gue nggak yakin Sintayong puas dengan penampilan di babak kedua. Penampilan puas di babak pertama iya. Bahkan di menit 70-an beberapa pemain diganti, Edo masuk, Dedik masuk, ada berapa lah. Bukannya tambah bagus, tambah berantakan, tambah hilang konsentrasi. Sebenarnya kalau gue bilang secara overall oke. Secara overall uji coba lawan Timor Leste ini cukup memuaskan. Definitely ada progres. Sintayong lebih kelihatan titik lemah kita di mana, dan pemain-pemain yang perform, pemain mana yang nggak perform, posisi-posisi yang mana pemain kayak Ronaldo dipasang sebagai striker nggak jalan sama sekali, dia lebih bagus di sayap kiri. Puhiri gue rasa layak diberi kesempatan sebagai winger kanan. Kalau Witan balik, Witan apakah taruh di tengah atau di mana, gue nggak tahu, itu urusan Sintayong semua. Tapi yang jelas gue rasa cukup banyak PR yang harus diperbaiki oleh Sintayong. Apalagi ini lawannya ya cukup lemah, terutama kreativitas pada saat menyerang ya. Itu gue bilang agak kurang, terutama di babak kedua sangat kurang. Gimana kalau gue berpikir ya, apa yang terjadi kalau timnas ini main, kan udah nggak pakai pemain loh, nggak pakai Witan, Asnawi, itu ngaruh banget. Tapi gimana kalau nggak pakai Ricky Kambuaya di 2 match? Harusnya Sintayong itu di babak kedua tadi Ricky Kambuaya diganti masukin, kasih kesempatan ke pemain yang lain. Di situ kan baru bisa kelihatan sebetapa pentingnya Ricky. Dan bagaimana kalau Ricky lagi masuk masa-masa di mana dia lagi jelek, lagi drop, siapa yang harus digantikan? Evan Dimas? I don't know. Cuman yang jelas Evan Dimas so far dari AFF sampai sekarang gue agak kecewa, karena menurut gue dia bisa bermain lebih bagus lagi, bisa bermain lebih cepat lagi. Dia harus, kalau gue bilang dia harus rubah gaya permainan yang sangat cinta bola, kelamaan pegang bola. Karena ini pemain punya visi ya. Jadi semoga Evan Dimas pun bisa jadi lebih baik lagi. Tapi yang jelas banyak sekali positif poin ya. Kehadiran Marcelino, Ronaldo, Terence Puhiri, stabilnya belakang, Dewangga masih so-so, si Bayu so-so, terus Rahmat Irianto ya, itu harus lebih baik lagi, lebih apa ya, lebih bisa mengontrol lini tengah lagi.
banyak plus poin, banyak minus poin. Ya, it's not bad lah, it's not bad. Tinggal tunggu next match-nya itu ketemu siapa. Apakah kalau nggak salah AFF itu sudah akhir Februari ya. Akhir Februari, dan itu waktunya udah mepet banget. Semoga masih dapat uji coba lagi, gue nggak tahu. Tapi intinya adalah salah satu PR dari Sintayong adalah mencari pelapisnya Witan, pelapisnya di sayap kiri oke, ada Rumakek, ada Ronaldo, terutama striker ya, striker Dedik dicoba, tadi Ronaldo coba, Irfan Jaya pernah dicoba, aduh susah lah. Terus pelapisnya Ricky Kambuaya kalau gue bilang masih belum ada. Pelapisnya Fahrudin ya mungkin Igbo Nevo, tapi kalau untuk AFF nggak bisa main ya, harus U23. Pelapisnya Fahrudin, ya pelapis ini penting karena satu pos itu harus diisi minimal dengan 3 pemain yang selevel, dan itu Sintayong belum dapat. That's okay, that's why kita butuh uji coba, dan inilah namanya progress dalam sebuah proses. Gue tetap dukung, dan gue rasa kalian setuju sama gue. Kita tetap dukung Sintayong dalam prosesnya membuat timnas ini lebih bagus. Oke? Itu dulu, kita lihat besok deadline transfer, ada beberapa yang seru ya. Thanks for watching.